Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurfadila dari Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto bersama teman saya. Nama saya Triwidastuti dari Universitas Amikom Purwokerto, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan membuat video podcast. Ini adalah tugas ketujuh dari course Public Speaking kami selama belajar di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat menyaksikan! Halo, kembali lagi bersama saya, Alfi Nurfadila dalam Alfi Podcast. Oke, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya menggunakan media sosial untuk profesional. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Mbak Widi. Bagaimana kabarnya Mbak Widi? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Alfi. Gimana kabarnya Mbak Alfi? Sehat, Mbak. Oh ya, teman-teman. Katanya sih ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan dulu Mbak, namanya siapa dan sekarang kerjanya apa, Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Triwidastuti. Saya bekerja sebagai rekrutmen spesialis di perusahaan B Indonesia. Oke, rekrutmen spesialis. Berarti Mbak di sini sebagai orang yang rekrut-rekrut orang ya, Mbak? Betul Mbak Alfi, saya tugasnya nyari-nyari orang. Oke, biasanya kalau Mbak lagi cari pekerja, lagi ngerekrut, biasanya Mbak lihat media sosialnya nggak, Mbak? Iya, salah satunya ya, kita melihat sosial media mereka. Karena kita mau ngelihat cara pandang dan bagaimana mereka memanfaatkan media sosial tersebut. Karena menurut saya setiap media sosial yang digunakan oleh orang tersebut kan beda-beda juga cara penggunaannya begitu. Nah, berarti itu kayak gimana sih kita nunjukin citra diri kita di mata orang lain seperti apa ya, Mbak? Nah iya Mbak, sama aja kayak di proses rekrutmen. Dalam artian kayak kita mau tahu nih sisi lain dari mereka seperti apa di dunia maya. Jadi kita bisa memfilter untuk orang-orang yang akan bergabung di perusahaan kami. Dari kita sendiri juga melihat nih mereka mengikuti apa aja, terus postingan-postingan mereka mengandung sara atau enggak kayak gitu. Dan juga mereka juga penggunaan apa media sosial digunakan untuk penyebaran hoax atau tidak begitu Mbak. Oh gitu ya, Mbak. Oke, jadi sosial media itu kayak refleksi diri orangnya ya, Mbak? Refleksi apa yang akan ditunjukkan di depan umum atau tidak. Begitu ya, Mbak? Iya betul Mbak. Ya walaupun setiap orang itu tidak punya tipe-tipe, setiap orang itu kan pasti punya tipe-tipe dalam menggunakan media sosial. Tapi setidaknya kita melihat bagaimana mereka menggunakannya. Apakah menggunakan kata-kata yang kasar atau yang lain kayak gitu Mbak. Jadi Mbak ngelihat media sosial di sini itu kayak bisa membawa value apa di sini? Misal ngelihat postingan orang yang ciamik itu bisa menunjukkan bahwa orang itu memiliki taste or something begitu ya, Mbak? Iya bisa sih tergantung apa yang di-apply di posisi apa gitu. Oke, misal contohnya kayak apa ya, Mbak? Pasti di sini teman-teman banyak yang ingin tahu kan ya? Oke. Misalnya kayak di posisi desainer, apakah kita apakah dia tuh ngasih teaser bagaimana dia lihat dunia di media sosial dari postingan-postingannya kayak gitu. Karena banyak banget orang-orang yang sekarang ini membranding dirinya di media sosial bagaimana mereka memperkenalkan diri mereka untuk dilihat oleh banyak orang kayak gitu, Mbak. Nah, biasanya media sosial apa sih yang Mbak lihat? Kan kira-kira banyak tuh media sosial, tapi yang biasanya Mbak cari tuh yang kayak gimana ya, Mbak? Kalau dari saya sih melihatnya Instagram ya, karena Instagram itu menurut saya sudah jamak sekali untuk orang-orang menggunakan Instagram. Dan um, mungkin beberapa nih dari aplikasi-aplikasi lain seperti Facebook kayak gitu. Cuma dari kami mengambilnya yang simpel-simpel aja, yaitu Instagram. Misalnya nih Mbak, lihat orang yang nggak ada Instagramnya nih, terus
compare ke orang yang punya Instagram. Gimana pertimbangan Mbak dalam memilih di antara keduanya? Menurut saya medsos bukan menjadi patokan sih sebenarnya Mbak, karena kita juga bisa melihat attitude. Attitude ketika bertemu orang itu kayak gimana, bersosial media itu gimana, terus attitude mereka ketika di lingkungan sosial itu kayak apa, kayak gitu. Tapi karena menurut saya ini sosmed sekarang ini kan sudah menjadi media yang menurut saya tidak menjadi rahasia umum lagi. Apapun yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari pasti mereka post kayak gitu. Jadi intinya dari kita melihat sosmed itu untuk melihat attitude mereka kayak gitu, Mbak. Oke, cukup menarik ya teman-teman penjelasan dari Mbak Widi ini. Next, kita akan membahas tentang mitos-mitos yang katanya sih berpengaruh pada media sosial kita ke pekerjaan kita. Nanti aku akan bilang mitosnya, nah Mbak Widi ini akan jawab setuju atau tidak ya teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Pertama, postingan alay di masa lalu yang di-up di sosial media biasa bisa berpengaruh untuk gagal buat diterima di kerjaan atau tidak. 1, 2, 3. Setuju sih. Ya kalau alay siapa sih yang nggak mengalami alay? Itu kan fase-fase di mana kita apa ya kehidupan loh. Pasti kita beradaptasi terus. Kalau dulu kita alay, mungkin sekarang kita bilangnya keren ya. Tapi kalau misalkan kita sekarang bilang keren, mungkin 2 atau 4 tahun lagi kita ngelihat sesuatu itu pasti dibilang alay kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih menurut aku. Setuju-setuju aja. Oke, lanjut. Kalau misal perusahaan viral di media sosial itu termasuk value lebih dari perusahaan atau tidak ya, Mbak? 1, 2, 3. Setuju dong, karena menurut aku itu udah apa ya kayak bisa banget buat branding perusahaan kayak gitu. Jadi bisa dijamak oleh banyak orang. Oke, ini yang ketiga ya, Mbak. Jadi banyak nih, Mbak, yang tanya di Instagram, kalau IG kita di-lock atau privasi, apakah mempengaruhi penilaian HR ketika merekrut kita? Menurut Mbak setuju atau tidak? 1, 2, 3. Tidak, karena apa ya? Ya tenang aja sih yang nggak punya sosmed. Di sini kita juga melihat sosmed itu kan sebagai gambaran awal dari mereka, gimana attitude mereka di sosial media atau di cara gambarannya itu kayak sikap mereka loh di lingkungan yang mereka post eh, itu kan ya pokoknya intinya gambaran awal aja buat mereka. Kalaupun nggak punya sosmed ya nggak apa-apa, tapi kita juga tetap melihat attitude mereka ketika berada di lingkungan sosial tersebut kalau udah bergabung di perusahaan kami tentunya gitu Mbak. Oke, itu perbincangan kita untuk hari ini, di mana narasumber kita ini sangat spesial sekali ya teman-teman. Karena kehadiran Mbak Widi selaku bintang tamu kali ini. Baik, terima kasih Mbak Widi atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Alfi. Oke, jadi sekian podcast kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian and thanks for watching.